Pernahkah Anda merasa waktu sekarang berjalan lebih cepat dari dulu? Rasanya baru kemarin berusia 40, dan tahu-tahu kini sudah 60, bahkan lebih. Tubuh mungkin tak sekuat dulu, tapi di dalam hati masih ada semangat yang sama, ingin tetap hidup aktif, sehat, dan bisa menikmati hari-hari bersama orang yang kita sayangi. Banyak orang berpikir, setelah usia 60, hidup itu tinggal menunggu. Tapi percayalah, tidak ada yang lebih keliru dari itu. Karena justru di usia inilah, hidup bisa terasa paling indah, jika kita tahu cara menjaganya. Dan yang menarik, memperpanjang usia bukan tentang obat mahal atau rahasia ajaib, tapi tentang kebiasaan sederhana, yang dilakukan setiap hari, dengan kesadaran penuh dan hati yang gembira. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan kecil yang bisa membuat Anda hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Kebiasaan yang terbukti secara ilmiah, tapi juga mudah dilakukan siapapun, bahkan tanpa harus keluar rumah. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama. Coba bayangkan pagi hari. Matahari baru muncul, udara masih segar, dan dunia belum terlalu ramai. Di saat inilah tubuh kita memberi sinyal paling alami. Bangun, dan bergeraklah. Banyak orang di usia lanjut terbiasa langsung duduk diam setelah bangun, minum teh, lalu menonton berita pagi. Tapi tahukah Anda, hanya dengan menggerakkan tubuh selama 10-15 menit setelah bangun tidur, Anda sudah membantu jantung, otak, dan sendi tetap muda. Gerak ringan di pagi hari bukan olahraga berat. Cukup berjalan santai di halaman, mengangkat tangan perlahan, atau melakukan peregangan lembut sambil menarik napas dalam. Gerakan sederhana seperti ini membantu melancarkan aliran darah, meningkatkan oksigen ke otak, dan membuat mood lebih baik sepanjang hari. Ada satu hal menarik yang ditemukan dalam banyak penelitian. Orang yang terbiasa bergerak setiap pagi, bahkan hanya 15 menit, memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, stroke, dan pikun. Dan yang paling penting, tubuh mereka lebih terjaga. Sendi terasa lebih lentur, langkah terasa ringan, dan semangat hidup meningkat. Kalau Anda punya hewan peliharaan, misalnya anjing kecil, cobalah ajak jalan pagi bersama. Atau kalau tidak, cukup berjalan di sekitar rumah sambil menikmati udara. Tidak perlu terburu-buru. Nikmati saja setiap langkah. Gerakan kecil yang dilakukan setiap hari, jauh lebih bermanfaat daripada olahraga berat yang hanya dilakukan sebulan sekali. Sekarang, mari kita lanjutkan ke kebiasaan kedua. Sesuatu yang sering diabaikan, padahal bisa menjadi kunci umur panjang. Sarapan yang penuh warna. Banyak orang tua kita dulu terbiasa sarapan dengan nasi putih, gorengan, dan teh manis. Tidak salah, tapi kalau ingin memperpanjang usia, tubuh butuh bahan bakar yang lebih hidup. Coba ubah sedikit isi piring Anda di pagi hari. Tambahkan buah segar, seperti pepaya, pisang, atau apel. Tambahkan sedikit sayur rebus, atau telur rebus yang tinggi protein. Warna-warna alami dari buah dan sayur itu bukan sekadar cantik, tapi juga tanda bahwa makanan tersebut penuh antioksidan, yang melindungi tubuh dari penuaan dini. Ada pepatah yang bagus, "Eat the rainbow." Artinya, makanlah makanan dengan warna beragam setiap hari. Semakin berwarna piring Anda, semakin lengkap nutrisi yang Anda berikan untuk tubuh. Dan Anda tidak perlu mahal. Bahkan sayur sederhana seperti kangkung, bayam, atau tomat bisa menjadi pelindung alami dari penyakit. Cobalah juga minum air putih sebelum minum teh atau kopi. Banyak orang tidak sadar, setelah tidur panjang, tubuh sebenarnya dehidrasi. Segelas air putih di pagi hari membantu ginjal bekerja lebih baik dan memperlancar metabolisme. Kalau bisa, air hangat, agar pencernaan lebih nyaman. Kebiasaan ini, kalau dilakukan terus-menerus, membuat tubuh terasa lebih ringan, kulit tampak lebih segar, dan pikiran pun lebih jernih. Dan berbicara tentang pikiran, ada satu kebiasaan lagi yang sering diabaikan, padahal punya pengaruh besar terhadap umur panjang. Kita bisa menyebutnya, kebiasaan berbicara dengan diri sendiri dengan lembut. Ya, kedengarannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Di usia 60-an ke atas, banyak orang mulai merasa tidak berdaya. Kadang muncul pikiran seperti, "Ah, saya sudah tua, buat apa?" Atau, "Saya sudah tidak sekuat dulu." Padahal, apa yang kita katakan pada diri sendiri setiap hari,
membentuk kenyataan yang kita alami. Cobalah mulai hari dengan kalimat positif. Misalnya, saat bercermin, ucapkan pelan, "Hari ini saya bersyukur masih bisa bernapas, masih bisa bergerak, dan masih bisa mencintai." Kalimat sederhana ini memberi sinyal pada otak bahwa hidup masih berarti. Dan secara ilmiah, pikiran positif seperti ini bisa menurunkan hormon stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bahkan memperlambat proses penuaan sel. Kalau Anda punya kebiasaan berdoa atau meditasi singkat, itu pun sangat baik. Bukan hanya untuk ketenangan hati, tapi juga untuk kesehatan tubuh. Orang yang tenang dan banyak bersyukur cenderung punya tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Saya pernah mendengar kisah seorang nenek berusia 83 tahun yang masih suka berkebun setiap pagi. Saat ditanya rahasia panjang umurnya, ia tersenyum dan berkata, "Saya tidak pernah marah lebih dari 5 menit." Lucu, tapi benar. Kadang yang membuat kita cepat tua bukan usia, tapi beban pikiran. Jadi, setiap kali merasa gelisah, cobalah tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan dalam hati, "Semua baik-baik saja." Tubuh akan mengikuti pikiran yang tenang. Dan begitulah, 3 kebiasaan pertama ini, bergerak di pagi hari, makan berwarna, dan berbicara lembut pada diri sendiri, sudah cukup untuk mulai memperpanjang usia dengan cara yang alami. Tidak perlu resep rumit. Tidak perlu alat canggih. Hanya niat dan kesadaran setiap hari. Hidup panjang bukan soal menambah tahun dalam kalender, tapi menambah kehidupan di setiap tahun yang kita punya. Karena pada akhirnya, umur panjang bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari, dengan hati yang bahagia. Setelah tubuh mulai terbiasa dengan gerakan lembut di pagi hari, makanan yang penuh warna, dan pikiran yang lebih tenang, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Nafas terasa lebih lega, langkah terasa ringan, dan hari terasa lebih panjang. Tapi perjalanan menuju umur panjang tidak berhenti di sana. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang, padahal efeknya luar biasa besar, menjaga hubungan dengan orang lain. Kita semua tahu, di usia muda, waktu seolah tak cukup untuk bertemu teman, keluarga, atau tetangga. Tapi seiring bertambahnya usia, banyak orang justru semakin menyendiri, entah karena anak-anak sudah sibuk, teman lama mulai jarang berkabar, atau karena tubuh yang tak sekuat dulu untuk bepergian. Padahal, salah satu rahasia terbesar umur panjang justru terletak pada seberapa sering kita berinteraksi dengan orang lain. Ada penelitian menarik dari Harvard yang berjalan selama lebih dari 80 tahun. Mereka mengikuti kehidupan ratusan orang, dari usia muda hingga tua. Dan hasilnya, orang yang memiliki hubungan sosial yang hangat, penuh kasih, dan saling mendukung, hidupnya lebih panjang dan lebih bahagia. Bukan karena mereka tak pernah sakit, tapi karena mereka punya alasan untuk sembuh. Jadi, kalau akhir-akhir ini Anda merasa lebih sering sendirian, cobalah mulai membuka diri lagi, sekecil apapun langkahnya. Kirim pesan pada teman lama, ajak tetangga ngobrol sore di teras, atau sekadar menyapa anak muda di lingkungan sekitar. Tidak perlu menunggu orang lain memulai. Kadang satu senyum kecil bisa membuka percakapan panjang yang hangat. Dan kalau Anda punya pasangan hidup, luangkan waktu beberapa menit setiap hari hanya untuk berbicara dari hati ke hati. Tidak harus selalu topik berat. Bisa tentang kenangan masa lalu, makanan yang ingin dimasak, atau rencana kecil untuk akhir pekan. Kedekatan seperti ini membuat tubuh melepaskan hormon bahagia yang disebut oksitosin. Hormon yang tidak hanya membuat kita merasa dicintai, tapi juga menurunkan tekanan darah dan memperlambat proses penuaan sel. Hubungan sosial yang sehat adalah vitamin yang tidak dijual di apotek manapun. Dan yang menarik, semakin kita menua, semakin besar dampak positifnya. Jadi jangan takut untuk terus terhubung, tertawa, dan berbagi cerita. Karena saat kita menua bersama orang lain, hati kita tetap muda. Sekarang, mari kita bicarakan sesuatu yang sering disepelekan, tapi sebenarnya menjadi fondasi umur panjang, tidur yang cukup dan berkualitas. Banyak orang berpikir, semakin tua, semakin sedikit waktu tidur yang dibutuhkan. Padahal yang benar justru sebaliknya. Tubuh di usia lanjut butuh istirahat yang cukup untuk memperbaiki sel-sel yang lelah dan menjaga fungsi otak tetap tajam. Namun, banyak lansia kesulitan tidur nyenyak karena berbagai hal. Pikiran yang sibuk, kebiasaan begadang, atau karena sering terbangun di malam hari.
Kalau Anda merasa begitu, jangan langsung bergantung pada obat tidur. Cobalah dulu memperbaiki rutinitas sebelum tidur. Mulailah dengan hal sederhana. Matikan televisi atau ponsel setidaknya 30 menit sebelum waktu tidur. Cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin, yang membuat kita sulit terlelap. Ganti kebiasaan itu dengan hal yang lebih menenangkan. Misalnya membaca buku ringan, berdoa, atau mendengarkan musik lembut. Selain itu, coba ciptakan suasana kamar yang nyaman. Pastikan suhu tidak terlalu panas, lampu redup, dan bantal Anda tidak terlalu tinggi. Kalau bisa, gunakan aroma lembut seperti lavender, yang secara alami membantu tubuh merasa rileks. Dan yang sering dilupakan, usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Tubuh kita punya jam biologi sendiri, dan semakin konsisten jadwal tidur Anda, semakin mudah tubuh merasa tenang saat malam datang. Tidur yang berkualitas bukan hanya membuat tubuh segar, tapi juga menjaga fungsi otak, memperbaiki daya ingat, dan menyeimbangkan hormon. Bahkan, penelitian menunjukkan, orang yang tidur cukup setiap malam memiliki risiko kematian dini lebih rendah dibanding mereka yang sering tidur kurang dari 6 jam. Saya teringat cerita seorang kakek dari Surabaya yang setiap malam punya kebiasaan sederhana. Setelah makan malam, ia duduk di kursi kayu di teras, mendengarkan suara jangkrik sambil menyeruput teh hangat. Tak ada ponsel, tak ada televisi, hanya udara malam, tenang, dan damai. Ia berkata, "Kalau hati saya tenang sebelum tidur, besok saya bangun dengan semangat baru." Dan benar saja, di usia 82 tahun, ia masih sanggup berjalan setiap pagi tanpa tongkat. Tidur yang cukup bukan tentang berapa lama Anda memejamkan mata, tapi seberapa dalam tubuh Anda benar-benar beristirahat. Ketika Anda tidur dengan pikiran tenang dan hati bersyukur, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri tanpa kita sadari. Jadi, jika Anda sudah mulai terbiasa bergerak pagi hari, makan berwarna, berpikir positif, menjaga hubungan hangat, dan tidur dengan nyenyak, tubuh Anda sebenarnya sedang mempersiapkan hadiah besar, hidup yang lebih panjang, dengan kualitas yang lebih baik. Dan menariknya, semua itu tidak perlu uang banyak, alat canggih, atau suplemen mahal. Cukup niat yang lembut dan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta setiap hari. Hidup panjang bukan tentang berapa tahun kita bertahan, tapi seberapa dalam kita menikmati setiap detik yang ada. Dan kalau Anda mendengarkan ini sambil tersenyum, itu sudah tanda bahwa tubuh Anda sedang menyimpan energi baik. Energi yang bisa memperpanjang umur tanpa Anda sadari. Setelah tubuh diberi kesempatan beristirahat dengan cukup, pagi yang datang bukan sekadar awal hari, tapi kesempatan baru untuk hidup lebih lama, lebih bermakna. Dan di titik inilah, kita mulai menyadari bahwa panjang umur tidak hanya datang dari tubuh yang sehat, tapi juga dari hati yang ringan dan jiwa yang tenang. Kebiasaan berikutnya terdengar sederhana, tapi sering dilupakan, bersyukur setiap hari. Ya, sesederhana itu, tapi justru disitulah kekuatannya. Bangun tidur di pagi hari, sebelum menyentuh ponsel atau menyalakan televisi, cobalah ucapkan dalam hati 3 hal yang Anda syukuri. Bisa hal kecil, udara pagi yang segar, suara burung di luar jendela, atau secangkir kopi hangat yang menunggu di meja. Bisa juga hal besar, anak-anak yang masih sering menelpon, pasangan yang menemani, atau kesehatan yang masih bisa Anda rasakan hari ini. Bersyukur bukan sekadar ucapan manis, tapi latihan batin. Setiap kali Anda mengucapkan terima kasih kepada hidup, otak akan melepaskan zat kimia alami yang menenangkan hati, seperti serotonin dan dopamin. Zat inilah yang membantu menjaga tekanan darah, menurunkan stres, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menariknya, orang yang terbiasa bersyukur setiap hari, bahkan hanya 5 menit saja, punya tingkat kebahagiaan dan harapan hidup yang lebih tinggi dibanding mereka yang selalu merasa kekurangan. Bersyukur membuat hidup terasa cukup, bahkan di tengah kekurangan. Dan saat hati merasa cukup, tubuh pun berhenti terbebani. Ada satu kebiasaan kecil yang bisa Anda coba. Setiap malam sebelum tidur, tulislah di selembar kertas 1 hal yang membuat Anda tersenyum hari itu. Tidak perlu panjang, cukup 1 kalimat. Kumpulkan tulisan-tulisan itu di dalam kotak kecil. Beberapa bulan kemudian, saat Anda membuka kembali catatan itu, Anda akan terkejut melihat betapa banyak alasan untuk bahagia yang sebenarnya sudah Anda miliki. Dan sekarang, mari kita berbicara tentang kebiasaan terakhir. Sesuatu yang sering dianggap sepele,
tapi menjadi rahasia panjang umur di banyak budaya. Memberi. Memberi bukan hanya soal uang. Kadang memberi waktu, perhatian, atau sekadar senyum tulus pada orang lain pun sudah cukup. Orang-orang yang hidup paling lama di dunia, seperti di Okinawa, Jepang atau Sardinia, Italia, memiliki satu kesamaan. Mereka suka menolong orang lain. Mereka punya kebiasaan membantu tetangga, membagikan makanan, atau sekadar mendengarkan cerita orang lain tanpa menghakimi. Saat kita memberi, otak juga melepaskan hormon kebahagiaan yang sama seperti saat kita bersyukur. Tubuh menjadi lebih rileks, jantung berdetak lebih stabil, dan perasaan hangat itu membuat kita ingin hidup lebih lama untuk terus melakukannya. Kalau Anda punya waktu luang, cobalah lakukan sesuatu yang memberi manfaat kecil bagi orang lain. Mungkin membantu menyapu halaman tetangga yang sudah sepuh, menanam bunga di depan rumah agar orang lain ikut senang melihatnya, atau sekadar menelpon teman lama untuk menanyakan kabar. Perbuatan kecil seperti itu membuat dunia terasa lebih terang, dan tanpa sadar, membuat tubuh Anda ikut sembuh dari dalam. Memberi membuat hidup terasa berarti, dan rasa berarti itu adalah bahan bakar terkuat untuk umur panjang. Karena ketika kita merasa dibutuhkan, kita punya alasan untuk terus hidup. Kalau dipikir-pikir, 7 kebiasaan ini memang tampak sederhana, tapi justru karena sederhana, kita bisa melakukannya tanpa beban. Bergerak di pagi hari, makan penuh warna, berbicara lembut pada diri sendiri, menjaga hubungan hangat, tidur dengan tenang, bersyukur setiap hari, dan memberi dengan tulus. Semua ini seperti benang-benang halus yang saling terhubung, menenun hidup yang panjang dan damai. Tidak ada satupun yang perlu dilakukan dengan sempurna. Yang penting adalah melakukannya dengan hati. Karena umur panjang tidak diukur dari berapa kali kita menarik napas, tapi dari berapa kali kita merasa bersyukur atas setiap napas yang masih bisa kita ambil. Jadi mulai hari ini, perlakukan tubuh Anda seperti sahabat baik. Bangun pagi dengan senyum, makan dengan penuh warna, istirahat dengan tenang, dan nikmati setiap detik tanpa terburu-buru. Biarkan dunia berjalan apa adanya, sementara Anda fokus menikmati kehadiran, bukan kecepatan. Dan kalau Anda pernah merasa sudah terlambat untuk berubah, ingatlah ini. Tidak ada kata terlambat untuk memperpanjang hidup. Setiap langkah kecil yang Anda mulai hari ini, akan menjadi hadiah besar bagi diri Anda di masa depan. Seseorang pernah berkata, kita tidak bisa menambah hari dalam hidup, tapi kita bisa menambah hidup dalam setiap hari. Dan mungkin, itulah rahasia umur panjang yang sebenarnya. Jika Anda merasa terinspirasi dengan cerita ini, jangan ragu untuk membagikannya pada teman atau keluarga Anda. Siapa tahu, kebiasaan sederhana yang Anda mulai hari ini bisa menjadi awal perubahan bagi orang lain juga. Kami senang mendengar cerita Anda. Tuliskan di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling ingin Anda mulai dari sekarang. Dan kalau Anda merasa video seperti ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan tips-tips sederhana lainnya untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia berapapun. Ingatlah selalu, hidup tidak berhenti di angka 60. Justru disinilah hidup yang sesungguhnya dimulai. Saat Anda punya waktu untuk benar-benar menikmati segalanya dengan tenang. Karena yang membuat hidup indah bukanlah berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menjalaninya. Dan Anda, ya Anda yang sedang mendengarkan ini sekarang, masih punya begitu banyak waktu untuk menikmati hidup terbaik Anda. Mulailah hari ini, dengan satu kebiasaan kecil, dan biarkan hidup membalasnya dengan 1000 kebaikan.